Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bu Rani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Bu Rani akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif untuk kelas 9. Nah, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas tentang struktur teks cerita inspiratif, kebahasaan teks cerita inspiratif, dan menyusun teks cerita inspiratif. Berikut adalah struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada perumitan masalah, yang ketiga ada komplikasi, keempat resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Struktur teks cerita inspirasi yang pertama yaitu orientasi, berisi latar belakang peristiwa yang terjadi dalam teks cerita inspirasi, berupa pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua, perumitan masalah, berisi peristiwa yang dialami tokoh dari mulai terjadi masalah hingga menuju puncak cerita atau klimaks. Yang ketiga, komplikasi, berisi puncak cerita yang dapat menginspirasi. Yang keempat, resolusi, merupakan pemecahan masalah atas konflik yang dialami tokoh yang berisi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Dan yang kelima adalah koda, berisi pernyataan simpulan dan pesan moral atas peristiwa yang diceritakan. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami tentang struktur teks cerita inspirasi, sekarang kita akan menganalisis struktur teks cerita inspirasi, pagar, dan paku. Masih ingat tentang cerita ini kan? Nah, minggu lalu kita sudah membahasnya. Dan kali ini kita giliran menganalisis struktur teks cerita inspiratifnya. Sekarang kalian perhatikan yang Bu Rani tandai warna hijau ini. Kira-kira ini merupakan bagian apa? Ada yang tahu? Ya, benar, ini adalah bagian orientasi. Karena di sini digambarkan latar belakang cerita dan di situ juga digambarkan tokoh yaitu guru sama seorang murid, juga latarnya cerita. Sekarang kembali kalian perhatikan teks yang Bu Rani tandai warna ungu. Ada yang tahu ini merupakan bagian apa pada cerita ini? Ya, ini merupakan struktur teks perumitan masalah. Nah, di sini mulai digambarkan pemunculan konflik atau masalah yang dialami oleh tokoh. Di sini muncul penyesalan dari tokoh murid ya, karena setiap kali dia selesai melakukan atau selesai marah, dia menyesal. Kemudian sekarang kalian perhatikan teks yang Bu Rani tandai warna merah. Ada yang tahu ini merupakan struktur teks bagian apa? Ya, ini adalah struktur teks bagian komplikasi, di mana pada bagian ini terdapat puncak cerita. Puncak ceritanya adalah si tokoh aku ini berhasil mengurangi kebiasaan buruknya yaitu marah-marah. Nah, timbal baliknya oleh tokoh guru, si murid disuruh melepas atau mencabut tiap paku jika dia berhasil menahan emosinya. Kembali perhatikan teks, sekarang perhatikan yang Bu Rani beri warna biru. Nah, di sini adalah bagian resolusi, di mana si tokoh aku telah berhasil melakukan tugas dari gurunya mencabut paku
karena dia telah berhasil menahan amarahnya. Ini merupakan bagian penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh murid ini. Kemudian perhatikan kembali, ini bagian yang berwarna orange, ini adalah bagian koda. Ya, bagian koda ini adalah bagian simpulan dan terdapat pesan moral yang ingin disampaikan dalam teks cerita inspiratif. Di sini pembaca bisa menarik menarik pesan yang ingin disampaikan penulis, bahwa kita lebih baik menahan amarah, karena saat kita marah, kata-kata kasar seringkali terlontar, walaupun disengaja atau tidak disengaja. Hal itu akan memberikan rasa sakit hati kepada orang lain yang kita marahi, sebagaimana paku yang telah kita tancapkan ke pagar, walaupun kita cabut tapi tetap berbekas. Nah, anak-anak, semoga analisis struktur teks cerita inspiratif tadi bisa kalian pahami. Dan sekarang kita beralih kepada kebahasaan teks cerita inspiratif. Masih dengan teks cerita inspiratif yang sama, yaitu paku dan pagar. Sekarang kita analisis struktur kebahasaannya. Jika kalian tadi sudah membaca ulang teks tersebut, sekarang mari kita samakan dengan Bu Rani apa saja yang berhasil kita temukan dari unsur kebahasaannya. Oke, yang pertama, pada teks cerita inspiratif menggunakan ungkapan-ungkapan yang bernada saran atau persuasif, seperti hendaknya, sebaiknya, jangan, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan, seperti menancapkan, memaku, dan mencabut. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan tokoh seperti marah, menyesal, sedih, menyadari. Yang keempat, menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kata ganti orang pertama ini seperti aku, saya, kami, sedangkan kata ganti orang kedua, kamu, kalian. Dan kata ganti orang ketiga, dia, mereka. Yang kelima, menggunakan kalimat langsung. Jadi selain ada kalimat berita pada teks cerita inspiratif, juga menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ini ditandai dengan adanya tanda petik yang mengapit kalimat tersebut. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang menyusun teks cerita inspiratif. Teks cerita inspirasi membutuhkan kreativitas pengarangnya. Kreativitas tersebut berupa kepandaian untuk menyajikan cerita yang dapat menginspirasi seseorang dan menggugah rasa simpati atau empati. Teks cerita inspirasi dapat dibuat dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar. Pengamatan ini berfungsi untuk melatih kepekaan pengarang terhadap permasalahan yang muncul di sekitarnya. Yang kedua, menentukan tema teks cerita inspirasi yang ingin dibuat. Setelah mengamati lingkungan sekitar, pengarang menentukan satu di antara berbagai pilihan tema. Yang ketiga, mulailah dengan membuat narasi dengan mengacu struktur teks cerita inspirasi. Susunlah narasi bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang keempat, buatlah cerita yang dapat menginspirasi pembaca sehingga dapat menggugah rasa simpati, peduli, atau empati. Yang kelima, tentukan judul teks cerita tersebut sesuai garis besar cerita. Dan yang keenam,
Dari garis besar cerita tersebut, kembangkanlah cerita inspirasi dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur teks yang runtut. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Bu Rani harap apa yang Bu Rani sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.